Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas struktur portal ya, di mana struktur portal ini yang membedakan dengan struktur sebelumnya yang kita bahas, dia ada tambahan di sini kolom ya. Ya, jadi dia kombinasi antara kolom ini dan juga balok. Nah, di mana untuk mencari reaksi peletakannya akan sama dengan mencari reaksi peletakan dengan balok ya. Hanya di sini akan ada tambahan beban horizontal ya yang sebelumnya mungkin tidak berpengaruh terhadap momen, tapi untuk kondisi atau kasus ini dia akan berpengaruh dengan momen. Kenapa? Karena dia memiliki lengan gaya ya yang tingginya ini sebesar 4 meter baik terhadap titik D maupun titik A. Oke, jadi kita langsung saja mencari reaksi peletakan untuk struktur portal di atas. Oke, kita mulai dengan mencari reaksi peletakan. Ya, mungkin kita bisa percepat saja ya untuk ini. Kita bisa mulai dari sigma momen di titik A yang paling banyak reaksi yang tidak diketahui, yang berputar searah jarum jam positif ya. Selalu kita untuk memastikan perhitungan kita bisa benar ya. Oke, di sini ada 3 beban ya yang bereaksi terhadap titik A. Di sini ada Q, ada P, dan juga ada PD ya. Oke, langsung saja dari Q dikali jaraknya 6 meter, ya, kemudian dikali setengah jaraknya ya, setengah kali 6, kemudian ada P dikali jaraknya 4, kemudian ada eh, D ya, yang minus juga dikali jaraknya 6 ya. Yang P ini berputar seperti ini ya, mengelilingi titik A, jadi berlawanan arah jarum jam. Oke, langsung saja di sini PD ini pindah ke sebelah sini ya, jadi positif. Jadi PD dikali 6 itu sama dengan yang ini semua tetap ya. Q kali 6 ini berarti 4 kali 6 24 dikali 3 ya, setengah dari 6 dikurang P-nya 3 dikali 4 ya. PD sama dengan 60 ya di sini dibagi dengan 6 sama dengan 10 kN arahnya ke atas. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk sigma gaya-gaya di arah D sama dengan 0 ya. Berputar searah jarum jam positif. Di situ ada PA dikali 6 ya, dikurang Q sama dikali 6 jaraknya, dikali lagi setengah jarak ya. Kemudian dikurang lagi P dikali jaraknya sama ya, 4 meter. Oke, PA dikali 6 sama dengan yang ini semua pindah ke kanan menjadi positif. Q kali ini tadi sama ya, 24 dikali 3. Sekarang ini menjadi tambah 3 dikali 4 ya. Oke, PA sama dengan 84/6 sama dengan 14 kilonewton ke arah atas. Oke, kita sudah dapat 2 reaksi peletakan di sini ya. Ada VA dan PD. Ini reaksi peletakan yang vertikal. Sekarang kita lanjut untuk yang horizontal ya, karena ada beban horizontal ya. Bisa dilihat di sini ada beban P ya, ada beban P ini sebesar 3 kN. Sebenarnya kita bisa langsung tebak ya, HA pasti 3 kN juga ke arah kanan. Oke, tidak apa-apa, kita masukkan saja dalam perhitungan. Oke, di sini berarti sigma gaya-gaya di arah X atau horizontal sama dengan 0. Yang ke kanan itu positif. Itu ada HA ya, dikurang P sama dengan 0. Berarti HA itu sama dengan 3 kN arahnya ke kanan ya. Bagian ini. Oke, di sini HA-nya berlawanan dengan ini dan arahnya ke kanan.
Oke, kita sudah mendapatkan reaksi perletakan. Kita bisa langsung kontrol juga ya, tanpa perlu saya hitung. Mungkin di sini kita bisa lihat ada 14 kilonewton di sini dan juga ada 10 kilonewton, totalnya 24. Itu juga sama dengan beban horizontal, beban vertikal, yaitu 4 dikali 6 ya, 24, jadi sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam ya. Sebelumnya mungkin untuk memudahkan, kita masukkan nilai untuk VA, VD, dan juga HA ya. VA tadi ini nilainya 14 kilonewton, kemudian VD 10 kilonewton, dan HA ini 3 kilonewton. Oke, kita langsung ya. Untuk kasus ini ya, seperti yang bisa dilihat di gambar, kita harus membaginya menjadi 4 segmen ya. Segmen apa saja itu? Di sini saya kasih warna yang berbeda mungkin untuk lebih mudah. Ya, di sini segmen yang pertama, ini bisa kita anggap ini X1-nya dari 0 sampai 6 ya. Kemudian ini X2, ini dari 0 sampai 6 juga ya. Kemudian ini segmen 3 ya, X3, dan ini segmen 4 atau X4. Oke, kita mulai dari segmen 1 ya. Oke, segmen 1 saya gambarkan lagi pribadi diagramnya ya, lebih mudah. Ya, di mana di situ ada beban, ada reaksi ya, seperti ini. Ini VA sama dengan 14 kilonewton. Kemudian ada yang tegak lurus terhadap batang ini ya, HA sebesar 3 kilonewton. Kemudian jadi kalau untuk portal ya, kita bisa melihat atau mengidentifikasi ya. Misal kita posisi di tengah sini ya. Orangnya kita posisi di tengah sini dan kita melihatnya ini ke sini, sini, dan ke sini. Jadi yang ini biasanya kita anggap sebagai bawah, yang ini untuk portal ini kita anggap bawahnya di sini. Di sini juga begitu ya. Oke. Jadi untuk ini kasusnya baloknya berarti kalau kita membuat tersenyum positifnya seperti ini. Kemudian untuk eh, gaya normalnya ya menjauhi, dan untuk gaya gesernya memutar searah jarum jam seperti ini ya. Jadi di sini ada, kita ganti saja ya, mungkin menjadi kodenya menjadi NX saja normal, dan ini menjadi geser VX, dan yang ini momen ya, momen VX. Oke. Kemudian X-nya sendiri itu dari, ya kita tulis saja di sini. Saya ganti dulu warnanya. Kita tulis saja di sini segmen dari A ke B, di mana X-nya itu ya X1 dari 0 sampai 6. Oke, yang ini ya, tingginya ini panjang batangnya ini X-nya ya, ini anggap X1 ke atas ya. Oke, kita bisa langsung mulai. Di sini kita langsung saja, berarti pertama kita mencari gaya normal ya. Gaya normal adalah gaya yang searah sumbu batang ya, jadi bukan lagi vertikal atau horizontal, tergantung dari eh, batangnya seperti apa. Kalau batangnya miring seperti ini ya berarti normalnya yang seperti ini ya. Tapi kalau batangnya seperti ini ya berarti normalnya yang horizontal ya. Tapi tidak selalu horizontal, tergantung posisi. Kalau dia bertegak ya berarti normalnya yang searah ini ya. Oke, normal di sini berarti dia sigma gaya-gaya di arah Y ya, vertikal. Di mana yang ke atas itu positif. Nah, di sini kita punya VA dan NX ya. Ini sama dengan 0. Jadi kita punya VA dan NX. Masing-masing kita asumsikan ke atas untuk NX, dan VA memang arahnya sudah ke atas, dan ini tambah ya, sama dengan 0. Berarti NX kita dari 0 sampai 6 itu sama dengan minus VA, atau sama dengan minus 14 kilo
Newton. Ya, itu untuk normal. Kemudian untuk ini normal atau gaya aksial ya. Kemudian gaya lintang atau geser ya. Atau biasa istilah bahasa Inggrisnya lagi shear ya. Ini yang tegak lurus ya. Berarti kalau batangnya seperti ini, normalnya lintangnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini yang membuat jadi gayanya tegak. Kalau misalnya seperti ini batangnya miring, ya berarti gesernya seperti ini ya. Ya, selalu tegak lurus terhadap sumbu batang. Oke, saya hapus dulu. Ya, saya lanjutkan. Berarti di sini kita punya persamaan sigma gaya-gaya di arah eh, ini ya, horizontal harus sama dengan 0, yang ke kanan seperti biasa kita asumsikan positif. Di situ kita punya HA ya dan juga Vx ya sama dengan 0. Vx ini juga ke kanan sama positif, berarti HA kita sama dengan minus, sorry bukan HA ya, berarti Vx kita ya dari 0 sampai 6 itu sama dengan minus HA atau sama dengan minus 3 kN ya. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk normal dan geser. Sekarang kita lanjut untuk momen ya, momen. Oke, untuk momen seperti biasa yang searah jarum jam itu positif ya. Kita sigma momen di titik O, titik sembarang di sini ya, antara 0 sampai 6 ya. Jadi kita punya di situ yang menyebabkan putaran ya. Pertama ada HA ya yang memutar begini dan juga ada MX ya. Kalau VA tidak karena dia searah sumbu ya, tidak punya lengan momen ya. Kita lanjut saja di sini. Langsung saja berarti ada HA yang berputar berlawanan arah jarum jam dikali dengan X1 kemudian dikurang MX yang berputar juga berlawanan arah jarum jam ini sama dengan 0. Oke, jadi ini HA-nya berputarnya berlawanan arah jarum jam juga ya, seperti ini terhadap titik O sembarang di sini ya. Oke, berarti ini juga minus. Nah, berarti di sini MX kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan minus 3x1 ya. Dimana x1-nya ini tadi yaitu antara 0 sampai dengan 6. Oke, kita langsung masukkan saja untuk momen di jarak 0 ya atau tepat di titik A itu berarti momennya sama dengan 0 ya. Untuk titik 1 berarti sama dengan minus 3 dikali 1 sama dengan minus 3. Nah, ini akan berubah terus eh, sebanyak 3 satuan beban ya. Berarti M2 itu sama dengan minus 6, kemudian M3 sama dengan minus 9, kemudian saya kasih batas di sini atau saya lanjutkan di bawah ya. Kemudian M4 sama dengan minus 12, M5 sama dengan minus 15, dan terakhir M6 sama dengan minus 18. Oke, semuanya dalam satuan kilonewton ya. Baik, untuk segmen 1 kita sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan untuk segmen 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk potongan yang kedua ya. Di sini saya sudah kopikan gambar yang di sebelah kiri ya ke sini ya. Potongan yang kedua, di mana potongan yang kedua ini X-nya seperti bisa dilihat ini ya. X-nya itu dari 0 sampai 6 ya, bentangan yang ini. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, kita mulai. Oke, di sini mohon maaf saya belum memasukkan untuk reaksi di ujung sini ya. Kita punya MX, kemudian normalnya di situ, dan di sini PX, ini NX normalnya,
kemudian di sini mx ya. Kita mulai lagi dengan mengerjakan yang untuk normal dulu ya. Sini normal. Untuk normalnya berarti gayanya yang sejajar begini ya, sejajar dengan sumbu. Oke, di situ kita berarti menggunakan rumus sigma gaya-gaya di arah horizontal sama dengan 0 ya. Yang ke kanan positif. Kita punya HA ya, dan juga NX. Masing-masing ke kanan berarti nilainya positif. Ini totalnya sama dengan 0. Berarti NX kita ya dari 0 sampai 6 itu sebesar minus 3 kilonewton ya. Itu untuk normal. Kemudian kita lanjut ke bintang. Berarti gayanya yang untuk kasus balok berarti yang vertikal ya. Sigma gaya-gaya vertikal ya. Ke atas itu positif. Kita punya PA, kemudian ada Q dikali X ya, bebannya, beban merata, kemudian kita punya PX ke bawah, ya cukup, saya kira semua sudah masuk, ini sama dengan 0, PX kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif, yang lainnya ini tetap ya, berarti VA 14 dikurang Q-nya 4, X ya, ini menjadi persamaan kita untuk mencari nilai lintang dari jarak 0 sampai 6. Oke, kita langsung masukkan V0, V1, V2. Ya, berarti 14 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 14. Ya. Kemudian 14 dikurang 4 kali 1 sama dengan 10. Kemudian 14 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian V3, V4, V5, dan V6. Ya, masing-masing bisa dihitung ya. Dengan sangat mudah, kita langsung masukkan saja. Kalau mau dilihat di sini trennya, ya, dia akan turun sebesar 4 kN, ya, 4 kN di sini per meter. Oke, berarti ini 14, 10, 6, kemudian di sini 2, kemudian di sini minus 2, minus 6, dan minus 10 ya. Kita melihat di sini ada perubahan dari positif ke negatif, yang berarti nanti gambar lintangnya itu akan seperti ini ya, memotong garis 0, yang berarti nanti di sini akan ada momen maksimum ya. Oke, kita lanjut untuk momen ya. Momen. Ya. Untuk momen berarti di sini ada sigma, rumus yang kita pakai. Sigma momen di titik pol sama dengan 0 yang berputar searah jarum jam itu positif ya. Kemudian kita ada VA dikali X2, kemudian ada HA ya. HA ini juga memutar ya. Ini HA memutar seperti ini untuk titik sembarang di sini. Sorry. Bukan di situ ya, di sini maksud saya ya. Oke, berarti di sini ada HA dikali jaraknya 6 ya. Kemudian ada Q dikali X dan setengah X. Oke, kemudian dikurang MX sama dengan 0. Ya. Oke, langsung di sini kita lanjutkan. Berarti kita mau mencari MX, MX pindah ke kiri menjadi positif, yang lainnya ini semua tetap ya satuannya. Sorry, maksudnya tandanya. PA itu 14 kali X2 dikurang HA3 kali 6 berarti minus 18. Kemudian Q 4 kali X1 dibagi 2 ya berarti jadi 2 X pangkat
2. Ya, ini persamaan kita 2x pangkat 2 di ini minus ya, ditambah 14x2, ini juga x2, kemudian dikurang 18. Di sini ya, seperti kita ketahui kan ada momen maksimum di sini ya untuk kurvanya. Nah, kita tinggal turunkan ya di situ. Untuk ini turunannya menjadi minus 4x2 ditambah 14 ya. Untuk ini jadi 0. Sekarang berarti x2 sama dengan 14 per 4. Itu nilainya sama dengan 3,5 ya. Jadi akan kita masukkan ini sebagai momen maksimum di jarak x 3,5. Oke, sekarang kita mencari semua nilai momennya ya. Dari momen sama dengan di jarak 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian 3,5 karena ini momen max, 4, 5, dan 6. Langsung saja saya hitungkan nilainya di sini ya. Untuk 0 sama dengan minus 18, nanti kalian bisa cek sendiri. Minus 6, kemudian ini 2, kemudian ini 6 ya. Ini untuk M3,5 ini nilainya 6,5, kemudian M4 itu kembali ke angka 6, kemudian M5 itu 2, dan M6 itu minus 6. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk segmen 2. Sekarang kita akan melanjutkan ke segmen 3 dan 4. Oke, kita sekarang lanjut ke segmen yang 3 ya, yang ini, dan segmen 4. Oke, ya, saya sudah mengcopy gambarnya di sini, saya hapus yang kita tidak butuhkan ya, khusus yang di sebelah kiri ini kita hapus. Ya, termasuk sampai di sini ya. Nah, oke, ini juga kita tidak butuhkan. Nah, anggap ini jaraknya sampai 4 meter saja ya di sini. Dan seperti biasa, kita harus gambarkan dulu. Oke, dalamnya di sini berputar seperti ini ya. Ini mx-nya, kemudian normalnya menjauhi, dan bintangnya berputar searah jarum jam. Ini Vx, ini Nx, dan ini Mx ya. X-nya sendiri ya, itu dari ini X3 ya, dari 0 sampai 4. Oke, kita langsung. Pertama untuk gaya normal ya. Gaya normal, kita menggunakan rumus sigma gaya-gaya vertikal yang ke atas itu positif sama dengan 0. Kenapa kita pakai ini ya? Bisa dilihat di penjelasan sebelumnya. Itu ada VD dan juga NX ya. Ini sama dengan 0 ya, sama-sama ke atas positif. Berarti NX kita sama dengan minus VD atau sama dengan minus 10 kN. Nah, untuk bintang ya, bintang dan norma dan momen maksud saya, ini nilainya 0 ya, karena bisa dilihat dari bentang ini sampai ke sini tidak ada gaya yang tegak lurus ya. Tidak ada yang menyebabkan momen. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke segmen yang keempat. Kan? Sekarang untuk segmen yang terakhir atau segmen 4 ya. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus. Ini tergambarkan lagi ya untuk gaya-gaya dalamnya sama ini, kemudian ke sini, dan ini NX ya normal, ini PX gaya lintang, dan sini MX ya. Langsung saja untuk segmen 0 ya, X sorry, di sini X4 ya.
sampai 2, dari 0 sampai 2 ya, yang ini. Oke, berarti untuk normal, saya tulis dulu di sini, normal, kita menggunakan sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, yang ke kanan positif ya, itu ada VD dan NX, sama ya dengan bentang X3. Ini sama dengan 0, ini sama-sama ke atas positif, berarti NX itu sama dengan minus VD sama dengan minus 10 kN. Nah, lanjut untuk gaya bintang ya. Bintangnya sekarang sudah ada ya, karena adanya P. Di situ sigma gaya-gaya di arah horizontal sama dengan 0, yang ke kanan itu positif, itu ada P ke kiri ya, minus, dan juga ada PX ke kanan ya, positif. Sama dengan 0, berarti PX sama dengan 3 kN ya. Itu lintang, kemudian momen. Terakhir di sini momen ya, kita menggunakan sigma gaya-gaya titik 0 sama dengan 0, sorry ya, terus yang berputar searah jarum jam itu positif, kita punya P berputar searah jarum jam dikali jaraknya X4, kemudian ditambah lagi MX juga berputar searah jarum jam sama dengan 0, berarti MX kita sama dengan minus 3x4 ya. Jadi kita tinggal masukkan M0, M1, dan M2 ya. Untuk M0 jawabannya pasti di sini 0, M1 minus 3 dikali 1 sama dengan minus 3, kemudian ini minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Oke. Nilai ini ya, titik di titik ujung itu sama dengan nilai kita yang ini ya. Nah, di segmen 2 tadi ya, karena lokasinya di sini ya. Untuk momen sendiri dia nilainya akan ketemu di ujung ya. Hanya saja untuk normal dia akan menjadi lintang ya, ketemunya dengan nilai lintang di pertemuan segmen, sementara untuk bukan di pertemuan segmen ya, maksud saya di pertemuan antara balok dan kolom, lintang akan bertemu menjadi normal, begitu juga sebaliknya normal akan menjadi lintang ya. Oke, saya kira cukup untuk hasil perhitungan manual ya, proses perhitungan manual untuk analisis struktur sederhana ya, khususnya portal ya. Untuk perhitungan atau jika adik-adik mau cross check terkait perhitungan menggunakan ITEPS, silahkan merujuk ke video dengan contoh soal yang sama untuk perhitungan ITEPS. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.